Oke Bang. Oke. Selamat malam ya teman-teman ya. Penonton setia ya live Iki Festival. Baik yang melalui Iki Live ya, baik yang melalui siaran langsung atau nanti kamu yang menonton di video-video yang telah kami penggal, di konten-konten yang telah kami penggal. Malam ini kita akan berbicara tentang tetap ya seperti topik yang tadi malam tentang patriotisme. Tapi kali ini kita akan menggali patriotismenya tokoh Letnan Rata Praginangin dari Kuta Bulu Simole. Ya, apa kaitannya semangat patriotisme Letnan Rata Praginangin ini? Boleh kita gali nanti apa korelasinya dengan kehidupan masa sekarang ya. Boleh kita gali bersama dua narasumber kita, tentunya Bang Arif Tarigan dan Bang Pendeta Rudi Semering Milala ya. Langsung saja ya. Tapi teman-teman, sebelum kita memulai, kamu boleh nanti menyampaikan usul juga untuk apa yang boleh kita bahas di besok hari. Kamu boleh menyampaikan juga pertanyaan atau masukan-masukan sekiranya apa yang menurut kurang jelas atau apa yang ingin kamu beri gambaran juga. Mana tahu kami ada terlupa, tapi kamu juga paham. Kita boleh bertukar informasi juga melalui media live ini. Oke teman-teman, langsung aja ya. Pertama dulu kita sapa dulu dua narasumber kita yang menjajua, Bang. Abang duanya nih. Ya, mungkin ke narasumber pertama dulu ya. Mungkin kita pengen dengar nih siapa tokoh pahlawan kita ini, Letnan Rata Praginangin. Jangan nanti kami anak muda nggak tahu. Dan teman-teman mungkin ini karena dari Kuta Bulu. Jangan-jangan anak muda dari Kuta Bulu juga nggak tahu bahwa di Kuta Bulu itu ada Tugu Bambu Runcing melandakan perjuangan, dan ada seorang letnan yang datang dari Kuta Bulu Simole, karena itu kan jauh di bawah pegunungan itu. Jadi mungkin pertanyaannya langsung ke narasumber kita, boleh Bang Arif dulu ya. Siapa nih Bang sosok letnan ini? Baik, terima kasih Rizky, Pendeta Rudi dan Bapak Ibu, teman meriah JPK Meringan. Sebelum saya mulai, malam ini saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa Letnan Rata Praginangin ini informasinya itu saya peroleh dari Jonathan Tarigan. Ya, jadi beliau adalah seorang geolog dan beliau juga mendapatkan narasi mengenai Letnan Rata Praginangin ini dari orang tua beliau, ayahnya, yang kebetulan pada saat itu antara ayah beliau yang pangkat terakhirnya itu adalah Mayor Hemat Tarigan, itu berada di satu resimen yang sama, resimen 4 divisi 10. Ya, jadi kalau pada saat itu Letnan Muda Hemat Tarigan itu dia komandan Peleton 2, dan Letnan Rata Praginangin ini di Peleton 3. Ya, jadi kita mendapatkan cerita tentang Letnan Rata Praginangin ini langsung dari pelaku sejarah yang pada masa itu dikenal dengan satu peristiwa Perang Karo Area. Ya. Nah, yang menarik Bang Rudi dan Rizky dari cerita Letnan Rata Praginangin ini, saya di Kabanjahe itu ada jalan Rata Praginangin. Saya juga secara detail mendapatkan kisah beliau ini belakangan ini, yang artinya apa? Ini menjadi satu daya tarik tersendiri bagi saya ketika ada tokoh-tokoh, ada sosok-sosok para pejuang yang dalam tanda kutip namanya tidak begitu besar ditulis dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan. Tapi sesungguhnya kalau kita gali, beliau ini Letnan Rata Praginangin ini punya kisah heroisme yang luar biasa, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi Rata Praginangin ini yang lahir di Buah Raya, ya, desa Buah Raya, ini pada masa itu di pasukannya itu dia mendapat tugas sebagai komandan sabotase. Ya, jadi dari cerita saksi sejarah, pelaku sejarah yang beriringan dengan beliau berperang, Letnan Rata
Prangin-Angin ini ahli dalam upaya sabotase. Kemudian beliau juga adalah seorang jago tembak, sniper, dan namanya cukup ditakuti oleh tentara Belanda akibat keahlian beliau dalam hal sabotase dan sniper. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cerita mengenai Letnan Rata Prangin-Angin, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit saja menyinggung seperti apa gambaran besarnya agar kita coba menggali wawasan seperti apa hubungan antara konteks global dengan Karo, gitu Bang ya. Nah, jadi kita tahu bahwa perang Medan Area, Sipiro Area maupun Karo Area itu adalah upaya rakyat dan para pejuang kita untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti kita tahu bahwa setelah Jepang kalah, Nagasaki dan Hiroshima dibom. Ya, bayangkan satu peristiwa di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang menyerah kalah. Ya, tentara sekutu bersama dengan Belanda yang membonceng Belanda ingin mengambil kembali Indonesia sebagai tanah jajahannya. Sebab dari sudut pandang para penjajah, Indonesia bukanlah sebuah negara. Indonesia adalah sebuah harta pampasan perang. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita tahu bahwa sekutu yang membonceng Belanda itu kemudian datang lagi ke Indonesia setelah Jepang menyerah kalah, datang lagi ke Indonesia dan mereka mendarat di Jakarta dan Surabaya. Kalau di Jakarta itu 29 September 1945 dan di Surabaya itu 25 Oktober tahun 1945 yang kemudian melahirkan peristiwa 10 November di Surabaya. Sedangkan di Medan sendiri, tentara sekutu itu mendarat pada tanggal 9 Oktober 1945. Dengan maksud pada masa itu alasannya adalah membebaskan tawanan-tawanan Jepang, orang-orang Eropa yang ditawan oleh Jepang. Nah, pada saat itu yang datang adalah pasukan Inggris, Brigjen Kelly, tapi mereka juga membonceng yang namanya Nika, tentara Belanda. Mereka menutupi, berkamuflase, seolah-olah mereka ingin menyelamatkan para tawanan perang Jepang. Tetapi sesungguhnya mereka ingin mengembalikan kekuasaan jajahan mereka terhadap Indonesia. Karena dari sudut pandang mereka, Indonesia ini belumlah punya legal standing, dia belum sah sebagai negara. Ya, kalau kita tahu ada berapa kali perjanjian, mulai dari Linggarjati, Renville, ya, Belanda selalu memaksa agar Indonesia ini menjadi negara bagian Belanda. Negara induknya adalah Belanda dan kita tetap sebagai negara bagian. Dan itulah yang membuat para pejuang-pejuang kita melakukan perlawanan di lapangan. Nah, termasuk perang Medan Area, ya, kemudian menyebar sampai ke Brestagi, sampai ke Parapat, dan sampai di Karo Area, yang mana Letnan Rata Prangin-Angin itu bergabung di Resimen 4 Divisi 10 yang pada saat itu panglimanya adalah Maijen Daud Buruk di Aceh. Dan komandan resimennya adalah Mayor Jamin Ginting. Jadi sebagai pembuka perlu dicatat bahwa Letnan Rata Prangin-Angin adalah seorang komandan sabotase di Resimen 4 Divisi 10 dan beliau juga adalah seorang sniper yang berjuang di daerah Karo Area. Itu sebagai pembuka. Rizky, saya kembalikan. Ya, jujur Bang ya, berarti Pak Letnan dari Kutabuluh ini seorang sniper ya, penembak jitu ya. Sniper. Luar biasa. Dan jabatannya itu komandan sabotase. Komandan sabotase ya, yang artinya memang ini sejalan dengan apa yang kita cakapkan semalam ya memang. Ya. Kalau bilang sniper dan komandan sabotase itu kan berarti orang-orang yang cerdas berarti ya di saat itu Bang ya. Cerdas dan menurut pelaku sejarah, saksi sejarah yang bersama-sama dengan beliau, yaitu orang tuanya Bang Jonathan,
beliau ini keberaniannya di atas rata-rata, Rizky. Jadi bayangkan dengan ketersediaan senjata antara kita yang baru merdeka dengan Belanda yang dengan senjata lengkap, pansel, tank dan sebagainya macam, maka kita selain mengandalkan keberanian tentu mengandalkan kecerdasan. Dan salah satu langkah cerdas yang dilakukan oleh para pejuang kita itu adalah sabotase. Sampai nanti kita akan cerita ke jalur maut, itu ada di daerah Laubalang, itu dikenal dengan jalur maut. Bagaimana para pejuang itu menanam ranjau sedemikian rupa agar Belanda tidak masuk menembus benteng sampai ke Aceh. Karena Republik pada masa itu benteng terakhir pertahanannya itu di Aceh, Ki. Oh iya, iya. Ya, ketika Soekarno-Hatta diungsikan, ya, dibuang ke sana kemari, benteng yang masih melawan itu di Sumatera dan di Aceh. Dan Laubalang ini menjadi portalnya, dan disitulah para pejuang ini mempertahankan agar Belanda, para penjajah itu tidak masuk ke daerah Aceh sebagai benteng terakhir perlawanan Republik. Ya, betul Bang. Ini ilmu yang mahal ini ya, karena ini tidak ada di kurikulum sejarah Bang, pelajaran sejarah. Ya, itu yang saya bilang, menariknya Rata Prangin-Angin ini jarang disebut, Ki. Dia tidak menjadi satu narasi besar, makanya diskusi malam ini saya apresiasi betul teman-teman Karo Mejuah-Juah, IKI Festival membuka ini sebagai satu topik. Sebab dia jarang dibicarakan, dan mungkin ke depan akan ada terbitan khusus tentang Letnan Rata Prangin-Angin dan pahlawan-pahlawan yang lain, Ki. Ya. Ki. Betul. Dari apa yang diceritakan narasumber kita Bang Arif, pendapat Abang tentang jenderal ini ya seperti apa Bang Rudi? Oh, saya ya. Iya. Ya, jadi kalau saya dengar kisah tentang almarhum lah pejuang kita gitu ya, Bapak Letnan Rata Prangin-Angin, saya juga tertegun dan kagum gitu ya, mengetahui bagaimana sejarah para pendahulu kita, orang Karo itu memang benar-benarlah para patriot dan pejuang. Nah, para pemberani gitu ya. Bahkan saya mendengar bahwa beliau ini juga disebut sebagai Rembo-nya Karo, Rembo pejuang Karo gitu ya. Jadi kalau kita pernah nonton film Rembo gitu ya, nah jadi menam seri das kuan-kuan kalak Karo nih, nah sada dia manukta gelak gitu ya. Satu orang bisa hantam banyak dan luar biasa. Jadi Rembo itu terkenal dengan nggak perlu rame-rame gitu kira-kira. Nah jadi nggak perlu satu batalion gitu ya. Nah satu tim kecil saja bisa bikin Belanda kocar-kacir. Nah jadi yang kita mau ambil adalah nilai daripada heroiknya personality Karo itu gitu ya. Maka saya mencoba berimajinasi gitu, membayangkan bagaimana dulu gitu ya, bagaimana dulu mereka bertempur berjuang. Nah, jadi saya jadi semakin kagum sebagai orang Karo dan bangga gitu ya sebagai orang Karo. Nah punya sejarah seperti ini, gitu, punya sejarah seperti ini, itu poinnya buat saya gitu ya. Nah bahkan peristiwa tentang meninggalnya Letnan Rata Prangin-Angin itu, daerah itu sering saya lewati karena dulu tahun 93 saya bertugas di Desa Naman. Jadi saya selalu melewati Torong, baru 3 Kicap namanya itu ya, antara jalan ke Sukadebi ke arah ke Beras Tepu gitu ya. Nah Sukadebi, Sukatepu, Naman. Saya bertugas di Naman, jadi saya selalu lewat tuh. Kalau nggak salah ingat ada Tugu Bambu Runcing itu di situ. Nah, sering saya lewati, dan nah saya dengar cerita ini, wah kembali lagi bergelora ya, rasa bangga dan rasa takjub, kagum
bahwa orang Karo itu dulu adalah para pejuang seperti itu. Nah, Ya, betul. Betul sekali apa yang disampaikan Pendeta Rudi itu, Ki. Jadi memang kalau kita nonton film Rambo itu kan tokoh fiksi itu. Itu kan cara dalam tanda kutip ya, Amerika, Ronald Reagan presidennya untuk menutupi kekalahan di perang Vietnam. Jadi dibuatlah film ya, dimunculkanlah sosok Rambo yang seorang diri. Dan kalau kita lihat Rambo itu keahliannya adalah sabotase. Ya, kita tahu sabotase itu tentu datangnya nggak rame-rame, nggak ngegeng gitu kan. Dia jalan sendiri, merayap, ya, menyamar, kemudian melakukan sabotase, melemahkan kekuatan-kekuatan musuh dengan teknik, kecerdasan, keberanian yang dia punya. Nah, Letnan Rata Perangin-Angin ini seperti itu. Makanya di Resimen 4, dia itu memang komandan sabotase. Kalau kita, nah nanti kita masuk ke tugunya, Ki. Ada di tugu itu ditulis dia memang komandan sabotase gitu loh. Betul yang disampaikan Pendeta Rudi bahwa sang Rambo dari Kuta Bulu, lebih tepatnya sebetulnya kelahiran dia itu di Buah Raya ya. Desa Buah Raya, Kecamatan Kuta Bulu. Ya. Lanjut. Tugunya itu gimana, Bang? Boleh tahu? Ya, tugunya itu ada di, kalau sekarang itu Simpang 3 Kicat namanya. Jadi ketika terjadi peperangan di Mardinding, jadi dulu Karo area itu kan dibagi menjadi 2 front. Ya, ada front Karo area utara, ya, itu kalau kita lihat Kabupaten Karo sekarang itu utara itu kan ke daerah Lobaleng tuh. Ya, itulah Resimen 4 Divisi 10. Kemudian front Karo area selatan. Nah, itulah pasukan Napindo Halilintar. Nah, di utara, di daerah Mardinding ini, Mardinding Lobaleng, jadi ketika Belanda itu setelah dari Medan area, dia naik terus ke Siantar, kemudian masuk menguasai Brastagi, Kabanjahe, mereka ingin terobos ke benteng para pejuang yang ada di front Karo area utara, yaitu Lobaleng dan Mardinding. Nah, oleh para pejuang yang ketika itu mereka itu markasnya tersebar di daerah Guru Kinayan, sekitar lereng Sinabung itu, mereka tunggu di daerah Simpang 4 sekarang. Jadi begitu konvoy pasukan Belanda yang dengan kekuatan penuh, termasuk panser, termasuk tank, dengan senjata berat dan sebagainya masuk, itu mereka sambut sampai Lobaleng. Bahkan di Lobaleng itu ada yang dikenal dengan Death Road ya, atau jalur maut. Mereka tanam ranjau. Ya, jadi kalau kita pernah nonton dulu film perang Indonesia yang ada orang yang masuk ke bawah bawa ranjau, kurang lebih seperti itulah, ditanam ranjau agar panser-panser, tank-tank Belanda ini tidak bisa lewat. Nah, pasukan Belanda ini dipukul mundur. Ke arah Kabanjahe, terus naik ke atas. Pasukannya Letnan Rata Perangin-Angin ini ada dengan beberapa orang itu menunggu di daerah Uruk, namanya Uruk Keci-Keci. Rizky orang Mardinding. Rizky orang mana? Ada Uruk Keci-Keci di daerah Brestepuki. Ada Uruk Keci-Keci daerah situ. Di situlah mereka tunggu dan konon menurut saksi sejarah, Letnan Rata Perangin-Angin ini menembaki tentara Belanda dalam posisi berdiri, dalam posisi berdiri, namun entah bagaimana ternyata senjatanya macet, sehingga ditembaklah oleh tentara Belanda, kena matanya dan dia jatuh tersungkur. Tiarap seperti ini jatuhnya. Nah, yang menjadi menarik adalah karena tentara Belanda tahu bahwa Letnan Rata Perangin-Angin ini seorang komandan sabotase, mereka khawatir untuk mendatangi, memastikan bahwa Letnan Rata Perangin-Angin ini mati atau tidak. Karena mereka menduga ini jebakan. Karena posisi mayatnya gitu tiarap, pasukannya sudah berhamburan, dia tinggal sendiri, dalam matanya kena tembak, dia dalam posisi tiarap. Pasukan Belanda
khawatir mendekati jenazah Letnan Rata Praginangin karena khawatir itu adalah upaya jebakan atau sabotase. Dan jenazah itu selama 3 hari berada di daerah 3 Kicat itu. Nggak ada yang angkat sehingga akhirnya kemudian setelah 3 hari dikebumikanlah oleh masyarakat desa Kuta Gamber, dikebumikanlah beliau di dekat kampung situ. Nah, yang menarik lokasi dari ditemukannya jenazah Letnan Rata Praginangin ini, jadi beliau ini beristrikan seorang gadis dari Kuta Bulu yang bernama beliau itu Ingan Bakti Brukaro. Jadi untuk senior-senior yang orang Karo mungkin kenal Ingan Bakti Brukaro, ini adalah curang dari koran Karo-Karo, seorang legend perang juga. Nah, oleh istri Letnan Rata Praginangin yang bernama Ingan Bakti Brukaro, dan beliau ini adalah terakhir berpangkat Sersan Mayor. Beliau ini juga tentara Palang Merah Resimen 4 Divisi 10. Jadi dua-duanya suami istri ini pejuang. Nah, saya kira ini menarik bagi aktivis perempuan nih. Ya, bagaimana Ingan Bakti Brukaro untuk membangun monumen terhadap perjuangan suaminya di mana jenazahnya ditemukan, beliau ini membangun sebuah tugu bambu runting di lokasi itu di 3 Kicat, simpang 3 Kicat. Nah, tapi Bang Rudi, apa yang menarik dari Ingan Bakti Brukaro ini, beliau tidak mau menerima bantuan dari siapapun untuk membangun tugu bambu runcing perjuangan Letnan Rata Praginangin yang notabene adalah suaminya ini, Ki. Apa yang beliau lakukan? Beliau setiap hari Selasa di Pekan 3 Binanga, beliau jual hasil bumi, sayur mayur. Dan ketika berjualan, beliau memakai seragam militer almarhum suaminya. Waduh. Dan dari hasil jualan dia ini, dia kumpulkan satu persatu, kumpulkan hasilnya rupiah demi rupiah. Hasil inilah yang dia pergunakan untuk membangun tugu bambu runcing mengenang Letnan Rata Praginangin yang ada di simpang 3 Kicat. Wah, ini luar biasa. Ini untuk aktivis perempuan, ini jadi isu tersendiri nih, bagaimana seorang Ingan Bakti Brukaro ya dengan kepercayaan dirinya, dengan rasa bangganya itu bahkan tidak mau dibantu untuk membangun itu tugu itu. Gitu sih. Itu yang di simpang Kicat, 3 Kicat. Iya, aku jadi merasa malu ya, karena nggak tahu rupanya itu. Kalau kami pulang ke Tiga Rakat atau Bang Rudi juga lewat ke daerah Burkinayan, itu kami lewati, Bang. Simpang, nggak tahu namanya simpang 3 Kicat, Bang. Itu kan kalau kita dari simpang 4 ada simpang 3 lurus itu ke arah Laukawar ya, bisa ke Langkat ya, ke kiri itu ke arah Brastu. Ya, betul. Pas di simpangan itu, Bang, ada bambu runcing. Ya. Yang dibangun oleh pejuang wanita dan dengan biaya sendiri. Iya. Luar biasa ya nilai patriotisme ya. Iya. Betul, Bang. Informasi ini yang kami bilang dari awal, mahal, Bang, untuk anak muda. Nggak ada yang jelaskan, Bang. Mahal memang Iki Live ini. Kalau kita bisa lihat ceritanya ya, semangat patriotisme Pak Letnan ini ya, bahkan istrinya juga seorang pejuang nih, seorang tentara. Ya, tentara Palang Merah. Tentara Palang Merah. Iya, betul, Bang. Jadi seorang Letnan ini seorang sniper, pejuang, memiliki istri pejuang juga. Jadi mungkin sangat disayangkan, Bang, ya, ketika tokoh-tokoh Karo ini, banyak pahlawan-pahlawan Karo ini sebetulnya tidak diarsipkan tentang perjalanannya. Jujur, Bang, sebelum live ini aku berupaya mencari informasi tentang Letnan Rata Praginangin ini. Bahkan aku juga sempat tukar pikiran dengan beberapa pemuda teman dari Kota Bulu, memang sangat minim informasinya, Bang. Jadi aku mikir ya, mungkin ini kelemahan kita dalam
menghargai para tokoh-tokoh. Mungkin ini kelemahan kita tidak menuliskan perjalanan. Bisa juga diklaim orang cerita ini gitu bang, karena kita nggak menuliskan ini sejarah perjuangan ini gitu. Mungkin aku mungkin nanya ya sama Bang ya, karena kan perjalanannya kan jauh, banyak daerah-daerah yang dilewatinya, tentu banyak pelajaran-pelajaran daerah mungkin yang dilewati, diterima ya. Mungkin mengapa Bang ya sedemikiannya, maksudnya tokoh-tokoh ini seharusnya kan kalau kita tahu kan kita makin cinta sama daerah ini, melihat perjuangan untuk daerah kita ini. Mengapa tokoh-tokoh ini tidak terekspos seperti itu? Apakah ini tugasnya pemerhati budaya atau veteran-veteran kita yang tidak menceritakan ini, atau kesalahan-kesalahan pengampu kebijakan ya yang tidak menuliskan ini, menginformasikan ini, seperti itu dia Bang. Ya Bang mana nih? Bang, Jadi kalau itu pertanyaannya, ya memang bisa seperti yang Rizky sampaikan bahwa kita nggak tahu karena nggak diangkat gitu ya, nggak diangkat. Bahkan seperti saya yang dulu tugas di sana lewat terus itu nggak paham saya gitu ya. Nah di sini memang perlu kembali kehadiran daripada kita semua gitu ya, termasuk juga pemerintah tentunya gitu ya. Harusnya pemerintah lebih di depan kan. Nah untuk supaya nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang positif yang kita miliki, hendaknya itu terus kita hidupkan sehingga mewarnai semua generasi gitu ya, terutama generasi muda Karo, bahwa Karo itu daerah pejuang. Nah, sehingga kita berani mengatakan bahwa orang Karo itu adalah keturunan para patriot. Nah, bukan keturunan para pecundang gitu ya, bukan keturunan pengecut. Dan aku yakin, sangat yakin bahwa para pendahulu kita itu adalah orang-orang yang pemberani dan cerdas gitu. Dengan melihat orang Karo hari ini. Nah, orang Karo hari ini itu luar biasa pemberaninya gitu ya, luar biasa. Itu diakui gitu ya, baru kecerdasannya, keuletannya gitu ya. Nah, jadi ini diakui, itu Karo. Jadi pikiran saya, Karo hari ini Agustus 2024 sangat agak sedikit jauh pikiran saya kalau melihat para pejuang-pejuang ini gitu. Nah, gitu dia Riz. Jadi memang perlu dihadirkan kembali cerita, kisah, bahkan dalam hati saya kalau memang Tuhan berkenan ada rezeki, ini patung-patung para pejuang ini perlu kita buat ini di satu tempat menjadi sebuah museum yang menarik gitu ya. Nah, beginilah sang Rambo Karo itu, komandan sabotase itu, gitu kan? Oh, begini orangnya. Baru dibuatlah di situ kisah-kisah heroiknya dia, supaya ini menggugah kita, ya kan? Menggugah kita untuk malulah masa Karo menjadi seperti ini. Dulu mereka bertempur tanpa memperdulikan tentang bagaimana hidup atau mati. Lalu setelah merdeka jadinya seperti ini Karo, gitu ya. Ini menyedihkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja live ini gitu ya. Nah, kisah tentang heroiknya Letnan Rata Pertangin-Rangin sang Rembo itu ini menginspirasi para pemuda ras masyarakat di sekitar Kuta Buluh, Kecamatan Kuta Buluh ras sekitarnya, dan kita semua. Nah, saya mau mengatakan, hai Kuta Buluh, Anda itu memiliki pejuang yang namanya Rata Perangin-Angin, gitu ya. Mereka dulu berjuang untuk Karo ini.
Nah, jangan biarkan Karo ini menjadi tidak baik-baik saja. Nah, hari ini, nah, jadi mari kita bangkit semua seperti mereka juga bangkit melawan para penjajah. Nah, penjajah itu kan sama dengan perusak, gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau memang ada yang merusak Karo ini, nah kalau ada memang perilaku yang merusak, mana nih rata perangin-angin zaman now, kan gitu nih. Wah, gitu kira-kira jadinya pikiran saya gitu ya. Ya, betul Bang. Dan kalau kita lihat dengan Bakti Bru Karo, ya, ini asli anak Kutabulu, Bang. Ya, bayangkan bagaimana spirit dia itu ya, semangat dia itu menjaga marwah. Ya, dia berusaha secara mandiri, dia tidak mau dibayar oleh orang lain. Dia pengen pakai hasil jerih payahnya sendiri untuk membangun tugu itu. Wah, itu kan luar biasa itu. Soal marwah. Ya. Jadi kalau kita bicara anti money politik, udah ada banyak contohnya. Semangat kita itu sebetulnya semangat anti money politik. Ada nanti kabupaten pula itu, Bang. Iya, luar biasa itu. Jadi ini juga menjadi sebuah peringatan nih kepada semua nanti kabupaten zaman now, kan gitu. Nah, supaya jangan menjadi orang yang cengeng, tapi menjadi petarung seperti ibu yang tadi mengumpulkan dana untuk Inganta Bakti Bru Karo. Ingan Bakti Bru Karo ya. Nah, Iya. memang Nande Karwe luar biasa, Krina. Aku udah kami atau gini, Bang. Bru Karwe. Atau gini juga, Bang. Maksudnya kan sebetulnya Abang tadi kan Pendeta Rudi bercerita kalau kita ada rezeki kita akan bangun patung-patung pahlawan. Atau simpelnya bisa juga seperti itu, Bang. Kalau kita ada rezeki dan kita diaminkan Tuhan memiliki kesempatan untuk mengampu kebijakannya, kita juga bisa tuangkan ini mungkin di pelajaran muatan lokalnya, Bang. Karena kan dari SD sampai SMP itu kan diaturkan oleh pemerintahan kabupaten ya. Beda kalau SMA kan itu udah di provinsi. Tapi dari SMP ke SD itu kan dah dipegang oleh Pemkab. Jadi kan di kurikulum muatan lokalnya itu boleh tuh dituangkan materi kepahlawan. Jangan kalau sekarang kan ada belajar bahasa daerah, Bang, ada kebersihan atau dan lain-lain. Kan berbicara tentang Karo ini kan bukan tentang berbicara kita paham bahasa Karo aja, tapi kita paham arti nilai-nilai Karo ini. Nah, gitu dia. Aku berpikir ke situ memang simpelnya. Ini bisa dituangkan nih ke muatan lokal agar pemuda-pemuda ini kan dari kecil paham ada pahlawannya. Karena kan pengenalan pahlawan ini bagusnya dari kecil karena ingatannya kan masih luar biasa gitu, Bang. Seperti itu, gitu. Nah, setuju banget gitu ya. Kalau memang bisa, ya mudah-mudahan saja kita diberi kesempatan. Tapi kalau tidak pun, ini sepertinya perlu dikomunikasikan dengan siapapun nanti yang memimpin Karo, gitu ya, agar nilai-nilai, ini kan kita bicara nilai. Karena kenapa maka kita bicara itu hari ini, gitu ya? Karena kita melihat Karo itu sudah kehilangan seolah-olah ya kehilangan jati dirinya gitu. Nah, kehilangan jati dirinya padahal Karo itu positif sekali para pendahulu kita gitu ya. Nah, bayangkan ada Letnan Rata Peranginangin, ada Jenderal Jamin Ginting, ada Nabung Surbakti, ada Nahut Bangun, Payung Bangun, Selamat Ginting. Yang paling luar biasa lagi ada Pelawi Mergana, Manteki Kuta Medan. Ini kan luar biasa, gitu ya. Iya, pendiri Kota Medan itu, gitu ya, orang Karo. Walaupun ya kita menyebutnya sekarang pendiri, ya dulu, tapi dia menjadi orang yang sangat terkenal di Karo. Nah, jadi
malam ini senang sekali tim mengangkat tema tentang Letnan Rata Peranginangin. Nah, ini khususnya harusnya teman-teman di Kuta Bulu dan sekitarnya berbangga ya bahwa ada pahlawan yang begitu heroik. Nah, seorang Rata Peranginangin pernah hadir gitu ya, ikut mempersembahkan jiwa dan raganya untuk kita semua. Nah, gitu ya. Adi umpama minda kita Kristen, umpama Hindu dengan minda ima bagi ya gelah malam mintendina natap-natap kita kedua rida maka si kelengi tanah si perjuangkan dan dube bagi di nuri-nuri ka ando ya ma tekalaku nakku untuk mempertahankan tanah tenda krina jadi pengkebetmu krina na larorat ni nasi tik pilanebu kurkenmu gasi muhulina bagi kira-kira dakam magogonari ngitena na ukurku magogonari ngitena natap-natap kita si genduri lana ilit nilai-nilai patriotisme pejuang kemerdekaan itu nampak dalam kehidupan kita itu. Kita ini seperti kacang lupa akan kulitnya gitu ya. Nah, kalau bukan karena mereka, kita ini nggak bisa. Nah, gitu. Jadi, maka aku bilang tadi, mana nih Rata Peranginangin zaman now gitu ya, yang siap untuk berkorban demi kemajuan Tanah Karo. Nah, Egia, cobakan kita dengar apa kata teman-teman kita yang hadir ini. Ku tengok banyak pesan yang masuk ini, Riz. Ya, betul Bang. Oke, sebelum kita lanjut Bang, kita sapa kawan-kawan kita di kolom komentar dulu ya. Yang pertama itu dari Rupita Tarigan ya, Menjua-jua dari Pendeta Rosmalia Barus, Menjua-jua Pendeta. Ada dari Bang Cornelius Kembaran. Bang Cornelius Kembaran ini adalah penonton setia kita setiap malamnya ya, salah satu penonton setia kita. Dah bisa kalau nanti kita sampai beberapa episode Bang, dah bisa kita beri gift sekali kuota dan tidak nonton. Atau Bang Cornelius kita undang sekali ikut bicara di sini. Boleh Bang, boleh. Kita setelah ini kita diskusikan topik yang tepat sama Bang Cornelius. Iya, gitu, seperti itu. Ada Bang Herman Saragi, Jojua selamat malam membantah Krina katanya. Jojua Bang Herman. Nah, satu lagi Bang, ini penonton kita yang luar biasa, nggak pernah berhenti beri komentar yang dahsyat ini. Ini hadir dari Lobaleng, Bang Ramli Aziz. Ya, selamat malam Bang Aziz. Malam Bang Cornelius. Ada Fitri Aritonang dari Jalan Pelawan hadir Jojua. Selanjutnya ada dari Fernando Meliala Jojua Bang. Ada pesan dari Bang Aziz yang bilang dari bakti Buru Karo kita menemukan sejatinya karakter wanita Karo tidak bisa dibayar, punya marwah, Ya. tidak tunduk dan tidak menyerah kepada kenyataan, tidak diubah oleh kenyataan tapi mengubah kenyataan. Betul, keren. Ini penting kutipan Bang Ramli Aziz ini luar biasa jika teman-teman kita pemuda wanita ya yang membaca Bang ya, luar biasa ini. Boleh nanti kita buat jadi sub konten ini Bang Ramli Aziz. Ada dari satu lagi ini juga penonton kita setia ini Bang dari Merek, Bang Megawati. Iya. Menjua Horas Merek. Pejuang itu nasionalisme, maka tidak sejengkal pun tanah wilayahnya lepas dari perhatiannya. Menjua salam dari Merek. Menjua Bang, salam dari Posko Karung Menjua, Pengenam Kawan Zahe. Bang Gagarin Sembiring, Ibu Ingan Bakti Buru Karo ini luar biasa. Keteladanannya membangun tugu suaminya, Letnan Rata Peranginangin, tidak meminta bantuan kepada siapapun. Ini menunjukkan betapa dia melakukan perjuangan itu dengan tulus, ikhlas, tanpa pernah menonjolkan perjuangannya dan meminta balas jasa, termasuk membangun tubuh suaminya itu sekalipun.
Ini kayak apa bang ya? Kayak Kartininya orang Karo, Ibu Bakti ini Karo Ya, ini ya, pejuang ya memang wanitanya Karo ya. Kalau dari kalau Aceh ada ya ada pahlawan Cuk Nyakdin punya di, katanya. Ini dari Karo betulnya perlu diangkatkan Ibu Ingan Bakti ini ya. iya, dan kalau benar yang seperti diceritakan itu, saya sangat terharu sekali gitu ya. Bayangkan dia kumpulkan uang gitu ya. Nah, artinya dia ingin mengabdi dan berbakti kepada suaminya. Oleh karena itu, wanita yang seperti ini gitu ya, ini benar-benar luar biasa. Maka saya menghimbau nih kepada orang seluruh dunia, kalau mau cari istri, carilah wanita Karo gitu ya. Nah, Janganlah seperti bang, Jan kami Bakti nanti ini. sama wanita apa lagi, sama wanita suku apa lagi. Kalau ini nanti orang datang ke Karo. Artinya maksudnya Rizkam, jangan cari orang yang di luar Karo. Ini tipikal wanita Karo yang saya sangat apresiasi, hormat gitu ya. Nah, apalagi di Bru Karo kan, memang Bru Karo itu luar biasa kecintaannya terhadap keluarga dan suaminya. Gitu. Ini menjadi contoh bagi kita gitu. Oke, Bang. lanjut Riz. Selanjutnya dari Arnold Parna. Terima kasih Pak sudah mengingatkan untuk terus berjuang secara khusus untuk Tanah Karo. Mungkin yang ingin kami sampaikan ya sama Bang Arnold ya, melalui live Iki ini, pergerakan ini adalah pergerakan dedikasi, itu pergerakan dedikasi. Soalnya Bang Arnold ini, berjuang. iya Bang Arnold ini kayaknya tiap malam juga ikut ya. Kemarin juga saya dengar Bang Arnold Parna pengen banget nih ketemu dengan beliau. Kalau Bang Haji kan aku kenal, Bang Korek kenal. Arnold ini yang aku belum kebayang yang mana nih orangnya Arnold. Bang Arnold ini bukannya yang dari apa Bang ya? Dari Lingga. Dari Lingga ya. Iya, pendeta Mungkin ya. Dewi kenal ini Bang. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Selanjutnya ada komentar Bang Arnold ya, setuju Bang kalau adanya kurikulum tentang masalah perjuangan di Tanah Karo. Soekarno juga mengatakan supaya jangan melupakan sejarah kemerdekaan. Betul. Jadi ini bisa kita galakkan Bang Arnold, bisa kita suarakan nantinya. Ya. Oke, lanjut. Terus siapa lagi? Selanjutnya dari Rupinta Tarigan ya, adibaci sejarah yang endah isurat ibas milik lah menjadi ogen taras mulai anak sekolah sehku pemuda. Permisi kalak apa ya? Permisi kalak bahwa kita kalak Karo ibu andil ibas NKRI endah salam untuk juang. Jadi ini lebih ke ini memang harus dituangkan Bang dalam bentuk buku bacaan. Biar Indonesia juga tahu. Karo ini andil yang besar juga dalam menjaga kemerdekaan. Perlu. Dan ini perlu kita suarakan terus bahwa Karo itu adalah tanah para pejuang, gitu. Terakhir mungkin ya Pak, dari pendeta Rosmalia berubah harus mungkin bergetar hati pendeta ini, Ibu Radu Bru Karo kami Radu pejuang wanita ini mungkin ya dari gitu ya? pendeta Rosmalia. Ini pesannya, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih atas kegigihan Ibu Bakti Bru Karo terhadap beliau yang mandiri memiliki prinsip yang teguh. Bagaimana saran pendeta Rudi? Oh, ada pertanyaannya. Terhadap kondisi ibu-ibu saat ini yang diperhadapkan dengan begitu banyaknya persoalan judi, narkoba, perempuan Karo juga masih banyak harus bekerja banting tulang sendiri di rumah, di ladang. Apakah memang sudah saatnya seluruh perempuan Kabupaten Karo bergerak bersama melawan penyakit sosial tadi? Karena kalau sekarang sendiri-sendiri tidak mungkin lagi, musuh sekarang bukan lagi bangsa lain. Gitu. Nah ini tentang perempuan Bang. Bagaimana menurut Abang tentang, jangan salah jawab Bang. Nanti perempuan ini mudah tersinggung Bang, mudah emosi perempuan ini Bang. Oke Bang, silakan. Nggak boleh seksis. Iya, gitu Bang. Ya, kalau menurut saya benar yang dikatakan pendeta Rosmalia gitu ya, Kak Ros gitu ya. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa inilah waktunya kita bergandengan tangan. Kalau memang banyak
penyakit masyarakat. Misalnya tadi dikatakan judi, judi itu meresahkan, dan para ibu-ibu berjuang untuk melawan itu. Nah, ini harusnya juga kita yang para bapak-bapak dan para laki-laki, para orang muda gitu ya, harusnya sedikit introspeksi diri. Mari kita dukung ibu-ibu ini gitu ya. Nah, mari kita dukung ibu-ibu ini karena yang mereka lawan, yang mereka perjuangkan itu adalah untuk kebaikan kita semua, gitu ya, untuk kebaikan kita semua. Maka saya sangat kecewa, jujur saya sangat kecewa apabila ibu-ibu Karo sudah turun ke jalan melakukan aksi, mengatakan bahwa mereka keberatan dengan praktek-praktek yang negatif ini, tapi kita semua gitu ya berpangku tangan dan diam. Nah, ini nggak boleh seperti itu, begitu ya. Nah, ibu-ibu kita ini tuntutannya bukan mengada-ngada, itu yang sebenarnya. Ya malulah kita gitu ya, malulah kita sebagai mungkin orang yang dewasa, apalagi tanda petik pejabat, pemangku jabatan, lalu nggak peduli terhadap ini malu kita gitu ya. Dan jangan pernah lagi kita biarkan ibu-ibu ini berjuang sendiri. Nah, jadi saya sepertinya ingin sekali berada di tengah-tengah masyarakat Karo gitu ya, untuk bisa agar suara hati ibu-ibu ini kita perjuangkan. Kitalah yang memperjuangkan. Kalau nggak ada mereka, lolit kita sadape, begitu kira-kira. Ya. Lolit kita sadape, dilalit Nandenta. Jadi Nandenta, bayangkan ibu kita yang turun ke jalan. Kalau seandainya saya ada gitu ya, nah mungkin tidak akan pernah itu terjadi. Cuman memang seperti ada pertanyaan tadi ke saya gitu ya. Dia bilang gini, ada pertanyaan, boleh kan, ini kan sudah tinggal 12 menit lagi ya, mau closing ini ya. Mereka tanya, pendeta, suruh dengan ngekam maju jadi calon dai ini. Nah, senyum aku gitu ya. Ada 4 orang mamre tadi, jam 4 sore. Pertanyaannya, suruh dengan ngekam maju dai pendeta, katanya. Aku bilang tahu gimana. Banci surung bancilang ningku. Baru karena jawabanku begitu dikejarnya, Riz. Dikejarnya 3% ngekak du kemungkinan na banci kam jadi calon dai pandita naman bangku. Uga lah jawab seteku bagi. Raningku wakap 10% naring jeniku. Entahlah bulit peningku manbana. Ih, enggak baka bagi nina. Bagenda ningku ngerana kuras kerina teman-teman para politikus kerina si memperdiatekan tentang politik Ikaro sampai dari kabupaten sampai ke pusat sada pekalake latek bahwa Banci menang tanpa mani politik ningku, termasuk manbangku pe labu kalake datek bahwa kita Banci menang. Jangan memang tegas niku, ela Banci adi biaya untuk kita berkampanye, asakaikin perlu Banci silitkan niku, tapi adi untuk mani politik. Ela Banci sebab ngolit janji kami ras teman-temanku para pendeta Ikaro bahwa aku Banci mengikuti pilkada tanpa mani politik. Maka lah boleh sada pesitet menang niku. Jadi gua bagi amin bagi pe ulakam gendak ukurundu ertoto kita masih ada satu lagi harapan ningku, harapan terbesar ningku, kai harapan nina mujizat dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa ningku. Terpaksa kesasi badia karisir dehin kupusuhna yakinia bahwa bersama pendeta Rudi kita akan menang dan Karo kita akan bangun. Sitima ini berarti adi terjadi pagi berarti ini mukjizat ningku. Nah, kalau bisa aku jadi calon, ini adalah mukjizat. Kupikir seperti itu, Riz. Ya, sedikit aku nyambung karena takut nanti waktunya
nggak cukup lagi gitu ya. Nah, jadi melanjutkan yang tadi seperti kami bilang, kalau memang Tuhan berkenan kita ikut gitu ya, maka semua penyakit-penyakit masyarakat ini harus benar-benar jadi perhatian kita gitu ya. Nah, walaupun aku tahu wanita Karo itu seperti Ingan Bakti Dai, ibu Ingan Bakti gitu ya, betul-betul gigih mengumpulkan biaya untuk membangun tubuh untuk suaminya. Itu sedikit, Riz. Ya, Bujur Bang. Mungkin ya, setelah ku ingat-ingat juga Bang ya, setelah ku ingat-ingat juga, hampir seluruh daerah itu di perkecamatan Kabupaten Karo itu ada tugu perjuangannya ya. Hampir setiap daerah itu ada tugu bambu runcingnya di Kabupaten Karo, yang mengartikan memang setiap daerah Karo itu tanpa terkecuali itu ada perjuangan di dalamnya ya. Mungkin itu artinya yang ku dapat ya. Yang ingin aku katakan sekarang sebetulnya menyambung ke penyakitnya masyarakat ya, karena kita lihat memang per hari ini Kabupaten Karo memang bukan tempat ternyaman lagi untuk ditempati karena banyaknya tingkat penyakit masyarakat, ada itu kriminal ya, baik itu ubi narkoba ya, bahkan HIV/AIDS juga ada daerah di Tanah Karo sempat menjadi peringkat pertama di Indonesia ya. Nah, jadi kalau kita artikan, kalau zaman dulu musuh itu kan Jepang, sekutu Belanda ya. Kalau sekarang kan perjuangan ini belum usai, perjuangan ini justru kalau ditransfer ke zaman sekarang ini, justru perjuangan ini melawan penyakit masyarakat itu ya. Berarti menurutku perlu lebih diberikan dedikasi ya, diberikan pelajaran ke masyarakat Karo ya khususnya ya. Ini tanda perjuangan itu ada, berarti kan mengatakan tanda perjuangan ini ada, ayo kita spirit lagi, kita semangat lagi ngelawan musuh, ngelawan penjajah-penjajah yang datang sekarang ini ya, karena penjajah ini kan sekarang itu judi, narkoba, bahkan harusnya ada prinsip nih, biasanya tugu itu kan terletak di gerbangnya masuk kampung, sebelum masuk ke kampung itu biasanya, berarti ada prinsip harusnya sampai sini nih batasnya boleh, masuk ke dalam ini wilayah kami, kamu jangan ganggu, gitu Bang ya. Ya seperti itu. Tahu menurut Bang Arif lah ya, mengartikan musuh-musuh sekarang ini harus dibasmi dengan jiwa-jiwa patriotisme ini seperti apa dia? Nah, kalau kita bicara patriotisme, tentu kan itu soal spirit ya. Spirit itu kan bukan semata-mata soal kedagingan ya. Jadi kalau kita bicara tentang Kabupaten Karo, sebetulnya kita nggak kekurangan referensi, kita nggak kekurangan rujukan, kita nggak kekurangan ingan relajar. Ya, termasuk pendiskusian kita malam ini mengenai Letnan Rata Pranginangin dan istri beliau Ibu Ingan Bakti Guru Karo, itu adalah satu cerita yang bukan dibuat-buat. Cerita itu ada dan kita tinggal memetik semangatnya, spirit perjuangan mereka. Jadi kita sebetulnya bukan mau buka lahan baru Niki. Jadi saya khawatir, saya sebetulnya kalau bicara penyakit, kita lebih fokus di mana? Saya melihat bahwa penyakit fisik itu semua bermula dari penyakit rohani, gitu loh. Artinya apa? Artinya apa? Kita sudah punya referensi tentang bagaimana para pendahulu kita itu punya rohani yang begitu kuat, bahwa Letnan Rata Pranginangin, komandan sabotase, kemudian bagaimana kegigihan seorang ibu Ingan Bakti Guru Karo membangun tugu, itu semua bermula dari kekuatan rohani yang kemudian menggerakkan fisiknya untuk melakukan perlawanan. Nah, jadi sebenarnya saya nggak terlalu saya nggak mau terlalu terbawa pada situasi bahwa Kabupaten Karo itu sangat apa ya? Kita bukanlah buka kampung baru gitu loh, Ki. Kampung kita sudah lama, referensi kita sudah banyak. Tinggal sekarang kita butuh ya satu sosok yang membawa spirit itu dan tinggal klik aja gitu loh. Jadi kita bicara tentang para pendahulu kita ini kan problemnya Rizky sendiri mengakui bahwa kita generasi muda pun tidak tahu
tugu bambu itu apa? Berarti problemnya kita tidak tahu, problemnya itu di spiritnya kita, di rohaninya kita. Kalau kita tahu tentu kita malu, kita nggak perlu bicara musuh kita siapa, Ki. Jangan-jangan musuh kita diri kita sendiri gitu loh. Musuh kita itu ketidaktahuan kita gitu loh. Ya. Kalau kita tahu, tak ada yang tak bisa selesai, Ki. Saya percaya dengan Pendeta Rudi, apa yang beliau sampaikan bahwa dengan sangat yakin seorang pemimpin di Kabupaten Karo itu punya wawasan lokal, punya wawasan regional, nasional, dan berjejaring secara global. Pejuang-pejuang kita, Letnan Rata Pranginangin, Jamin Ginting, Selamat Ginting, mereka tidak bicara tentang Kabupaten Karo aja, Tanah Karo aja gitu loh. Mereka juga punya wawasan nasional. Ini tentang kemerdekaan loh, ini bukan soal batas tanah. Ini soal satu yang namanya kemerdekaan. Makanya saya bilang Ingan Bakti Bru Karo, seperti disampaikan Pendeta Rudi tadi, dia menikah dengan dua sosok. Satu suaminya, satu kemerdekaan. Dia bersuamikan Letnan Rata Pranginangin dan kemerdekaan. Dia menikah dengan rohaninya. Walaupun jasadnya sudah terkapar di 3 kicat, tapi rohaninya, spiritnya tetap hidup dalam seorang Ingan Bakti Bru Karo. Itulah yang menggerakkan dia membangun tugu di 3 kicat itu. Untuk itu mari bangun rohani kita, kuatkan spirit kita, perluas wawasan dan jaringan kita. Saya kira itu aja, Ki. Ya, aku jadi senyum-senyum sendiri, Bang. Artinya kan banyak pencerahan yang kuterima gitu. Oh iya ya. Oh seperti itu ya. Maksudnya malu kali kami anak muda gini, pikir, Bang. Aduh. Nanti aku sampaikan ini ke teman-teman, Bang. Bahasanya part-part live kita ini mahal gitu. Gas ketua. Yang memang betul spirit rohani ini ya. Siap, Bang. Nanti sampaikan ini. Mungkin terakhir ya, Bang. Boleh ya, walaupun Bang Rudi udah kita bilang pensiun ya dari pendetanya, tapi tetap pendeta ya, Bang Rudi ini ya. Boleh kamu kaji sedikit, Bang, secara rohani, Bang. Menyambung apa yang disampaikan Bang Arif, Bang. Memang pertama kayaknya Arif cocok nih jadi apa? Jadi ustadz atau menjadi pembawa siraman rohani gitu ya. Nah benar banget yang dia bilang gitu ya. Betul, Bang. Nah bahwa semua yang kita lakukan ini itu datang dari refleksi kerohanian kita. Jadi seorang Rata Pranginangin bisa mengambil keputusan menjadi seorang pejuang, itu refleksi kerohanian dia, refleksi spiritualitasnya dia. Aku nggak tahu ya agamanya apa dia gitu ya. Nah, tapi walau apapun agamanya, tapi Rata Pranginangin hari ini menginspirasi kita, gitu ya, sebagai orang Karo, gitu ya. Nah, mana nih rasa syukur dan terima kasih kita gitu kan. Nah, kita mengingat tentang Ingan Bakti, Brusur Bakti, Sinande Karo yang luar biasa, gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah refleksi bagi kita. Oleh karena itu, kalau pertanyaan Rizky, Belanda yang seperti apa hari ini yang harus kita lawan, begitu kira-kira kan itu tadi. Nah, bahwa kesimpulan saya, seorang Rata Pranginangin tidak rela dan tidak sudi tanah leluhurnya rusak, hancur, dirampas orang dan tidak membawa kesejahteraan bagi kerina sangkep geluhna. Nah, tentunya ini juga menggugah kita. Apalah artinya kita punya kecerdasan, seperti Rata juga punya kecerdasan. Apalah artinya kita punya keberanian. Apalah artinya kita kaya raya. Apalah artinya kita punya pangkat dan kuasa. Tapi kalau tidak ada nilai-nilai spirit patriot Karo itu nampak untuk membangun Karo menjadi Karo yang menjuah-juah, Karo yang luar biasa, gitu ya. Nah, saya sangat prihatin, malu, dan sangat tersinggung kelaki-lakianku dan juga ya nilai-nilai yang ada di dalam diriku sebagai orang Karo. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa kurubah Karo menjadi lebih positif.
gitu ya. Nah ini menjadi sebuah semangat kembali. Oleh karena itu, mari gitu ya, pikirkan, renungkan apa ucapan terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang leluhur kita yang sudah berkorban supaya Karo itu sejahtera. Nah, refleksi saya itu. Nah, oleh karena itu kita ambil bagian kita. Ya, mari kita bergerak bersama. Nah, dari kemarin saya katakan, saya akan berada di barisan kita yang bergerak untuk membangun Karo. Ikut aku sada, bahasa Karo, ikut ateku sada, kira-kira. Laras kamlam meriah. Laras kamlam meriah. Mari kita berjuang bersama untuk Karo yang lebih menjua-jua. Menjua-jua. Bernyenda. Karena udah lewat jam 9 gitu ya. Oke, bujur Bang, Bang Rudi, Bang Pendeta Rudi, bujur Bang Arif sebagai narasumber malam ini ya. Dan bujur juga terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Dan nanti kami akan olah video ini menjadi sebuah konten yang akan kami potong per 1 menit atau 30 detik. Kami juga boleh memberi komentar di situ, kita akan tanggapi semua komentar dulu. Masukan-masukan itu juga akan kita bicarakan dalam tim agar media inilah menjadi media tempat kita berdiskusi walaupun online ataupun offline nantinya ya teman-teman. Sampai jumpa di live berikutnya. Semakin kamu ikuti live ini, kami yakin kamu akan semakin tahu apa arti Karo itu menjadi berjuang-juang teman-teman. Mungkin ini dari kami, tim Karo berjuang-juang. Bujur, sampai jumpa, selamat malam untuk kita semua. Menjua-jua. Menjua-jua, man bantak krina.